Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen, mohon izin senior, mohon izin rekan-rekan. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Iqbal Asmi, mahasiswa muda Politeknik Pembangunan Pertahanan Malang, NIRM 0403194413 asal dari Tulungagung. Izin mendiskusikan sedikit tentang komunikasi interpersonal dalam rangka tugas mata kuliah komunikasi penyuluhan. Langsung saja, yang pertama, apa sih komunikasi interpersonal? Menurut Wikipedia, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan tentang latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut. Lanjut. Sedangkan menurut para ahli yang lain, De Vito pada tahun 2009 menyebutkan bahwa komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau lebih yang bersifat formal maupun informal. Kemudian Rogers dalam Rahmat 2012 menyebutkan bahwa makin baik komunikasi interpersonal, maka makin terbuka seseorang mengungkapkan dirinya dan makin positif persepsinya terhadap orang lain melebihi persepsi dirinya. Kemudian Tubbs dan Moss pada tahun 2008 menyebutkan bahwa komunikasi interpersonal sebagai sebuah proses komunikasi antara komunikan dan komunikator yang ditandai dengan terwujudnya saling pengertian, kesenangan, saling mempengaruhi hubungan sosial yang baik, juga adanya tindakan nyata sebagai umpan balik. Kemudian Changara pada tahun 2005 menyebutkan bahwa komunikasi interpersonal sangat penting untuk meningkatkan hubungan antar individu, menghindari dan mengatasi konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain, mengendalikan perilaku, memberi motivasi, memberikan suatu informasi. Jadi, menurut saya, komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi antara dua orang, yaitu komunikan dan komunikator, dalam rangka menyebarluaskan dan mendapatkan informasi serta feedback atas informasi yang kita berikan. Seperti itu. Lanjut, aspek-aspek komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah openness atau keterbukaan. Maksudnya adalah saling membuka diri dengan berkomunikasi dengan jujur. Kemudian sikap mendukung atau supportiveness, terdiri dari dukungan yang terucap maupun yang tidak terucap seperti senyuman atau anggukan kepala. Jadi pada dasarnya feedback dari pembicaraan kita berikan belum tentunya verbal dengan omongan, tapi bisa juga dengan non verbal seperti anggukan kepala atau senyuman, itu juga sudah merupakan suatu feedback. Kemudian empati adalah kemampuan individu untuk memahami lawan bicara berdasarkan sudut pandang lawan bicaranya tersebut. Adalah rasa mengerti atas apa yang telah dirasakan lawan bicara kita, seperti itu. Kemudian equality atau kesetaraan. Komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara, yaitu tidak saling melebihi satu sama lain. Kalau bahasa Jawanya itu nyambung gitu. Kemudian positiveness atau sikap positif adalah mengacu pada kemampuan individu dalam menggunakan pesan yang positif. Artinya adalah attitude dalam berbicara itu tentu harus tetap dijaga kalau kita berkomunikasi. Kemudian lanjut. Komunikasi interpersonal dibangun atas yang pertama, saling keterbukaan, yang seperti yang saya sebutkan di aspek sebelumnya pada slide sebelumnya tadi. Kemudian saling memahami perasaan, yaitu empati yang disebutkan tadi. Kemudian ketiga, menunjukkan sikap menikmati berkomunikasi dengan lawan bicara. Artinya kita enjoy kalau berbicara atau berkomunikasi dengan orang yang kita ajak bicara.
Kemudian keempat, menunjukkan sikap memihak lawan saat berbicara. Maksudnya adalah kita setuju dengan pendapat yang lawan bicara kita berikan. Namun dalam ranah ini, setuju itu bukan berarti harus menerima apa saja pendapat yang telah diberikan oleh lawan bicara kita. Kemudian kelima, menganggap lawan bicara adalah orang yang layak diajak berkomunikasi. Itu sudah pasti ya. Lanjut, ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah rasa saling percaya. Masing-masing pihak mempercayai satu sama lain. Jikalau kedua pihak saling percaya, maka tidak ada yang disembunyikan. Pesan bisa disampaikan dengan maksimal, tidak ada yang tertutupi, membuat lawan bicara menjadi jujur. Ini adalah pengembangan dari aspek keterbukaan itu ya, yang kita sampaikan dengan jujur itu adalah tugasnya. Kemudian berempati. Masing-masing pihak bersedia menjaga perasaan satu sama lain. Selain itu juga memahami perasaan lawan bicara. Jadi walaupun ngomong belak-belakan, tetap direm supaya nggak menyakiti lawan bicara. Attitude ini lebih ke attitude-nya. Kemudian dukungan. Komunikasi interpersonal yang efektif menampakkan kedua pihak yang saling mendukung satu sama lain. Mendukung di sini kelihatan dari kedua pihak yang saling menyetujui pendapat satu sama lain. Kemudian aura positif. Komunikasi interpersonal yang efektif terasa nyaman dan positif. Rasa nyaman dan positif ini kelihatan dari ekspresi wajah kedua pihak yang santai, tersenyum, dan kata-kata yang digunakan terdengar menyenangkan. Kemudian kesetaraan. Di komunikasi interpersonal yang efektif, kamu akan merasa dihargai sama lawan bicara kamu. Itu tentunya bisa kita rasakan ya kalau kita berbicara dengan orang lain seperti itu. Lanjut, elemen-elemen komunikasi interpersonal. Menurut Joseph A. De Vito pada tahun 2013 bicarakan tentang elemen-elemen pada berikut. Yang pertama adalah source receiver, sumber penerima. Jadi komunikasi interpersonal setidaknya melibatkan dua orang, yaitu pertama jadi sumber, yang kedua adalah menjadi penerima. Tugas dari sumber ialah mengirimkan pesan dan penerima adalah menerima pesan. Kemudian pesan sendiri atau message. Pesan merupakan sinyal yang dipandang sebagai stimuli atau rangsangan bagi penerima pesan yang diterima oleh salah satu indera manusia atau kombinasi dari beberapa indera manusia. Kemudian encoding atau decoding, production, respon. Meskipun mohon maaf ini saya tidak tahu artinya apa, tapi kalau menurut saya adalah seperti itu. Produksi dan merespon. Encoding adalah tindakan memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara. Kemudian decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Media atau channel. Dalam melakukan komunikasi interpersonal kita merupakan salah satunya adalah media. Media bisa berupa langsung secara kita tatap muka seperti itu, atau mungkin tidak langsung seperti kita menggunakan gadget, kemudian laptop atau serbi alat digital guna kita melakukan komunikasi interpersonal seperti itu. Gangguan atau noise. Secara teknis, gangguan atau noise adalah segala sesuatu yang mendistorsi sebuah pesan. Dalam kita berkomunikasi tentu tidak pasti sih. Pasti atau tidak ya kalau kita itu mendapatkan gangguan, seperti halnya saat kita berbicara mungkin saja ada teman kita yang sengaja mengolok-olok kita. Itu intinya itu seperti kita diganggu, tapi itu enggak benar mengganggu, gredoni kalau bahasa Jawa seperti itu. Kemudian umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah informasi yang kita terima sebagai bentuk respon dari pesan yang telah kita kirimkan. Kemudian konteks.
dalam melakukan komunikasi interpersonal selalu berlangsung dalam sebuah konteks atau lingkungan yang mempengaruhi pesan yang akan disampaikan. Kemudian etika. Komunikasi selalu memiliki konsekuensi, oleh karena itu dalam berkomunikasi selalu melibatkan etika komunikasi. Setiap tindakan komunikasi memiliki dimensi moral tentang apa yang benar dan apa yang salah, tentang apa yang kita omongkan, seperti itu. Nah, itu saja mungkin diskusi yang bisa saya sampaikan. Apabila rekan-rekan atau teman-teman ingin berkomentar, silahkan komentar. Saya tunggu komentarnya. Mungkin kita akan sedikit berbincang-bincang juga. Kemudian apa yang telah saya sampaikan, jikalau ada kekhilafan atau kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.